Jadi untuk hari ini kita akan ungkapkan mengenai inisiasi daripada AKR Korporindo atau yang kode sahamnya AKRA. Boleh next slide? Jadi untuk karena ini merupakan suatu inisiasi, boleh juga berkenalan dengan emiten ini, yaitu PT AKR Korporindo atau kode sahamnya AKRA. Ini adalah holding company atau induk usaha dari lebih dari 18 anak usaha yang utamanya bergerak di bidang logistik, yaitu di perdagangan dan distribusi BBM dan juga bahan kimia dasar. Nah ini BBM dan bahan kimia dasar itu kan sangat penting di dalam proses produksi emiten ataupun juga industri di logam dasar, terutama yang ada di hilir. Jadi beroperasinya AKRA ini memiliki lebih dari 20 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi juga ada seperti yang gambar di sebelah kiri itu ada hadir di 11 pelabuhan laut dan juga 6 pelabuhan sungai di seluruh Indonesia. Kapasitasnya penyimpanan BBM dan juga chemical lebih dari 820.000 kiloliter. Di kuartal 1 2023, 66,8% atau 67% ya pendapatan atau laba sebelum pajak dari AKRA ini berasal dari bisnis BBM dan juga chemical, distribusi BBM dan juga chemical. Sisanya sekitar 23,5% itu dikontribusi dari laba yang diperoleh dari kawasan industri JP yang baru saja diresmikan tahun 2016, kemudian 2021 menjadi kawasan ekonomi eksklusif di kawasan Gresik, Jawa Timur. Jadi kalau kita melihat kontribusi laba sebelum pajaknya 90% ya, lebih dari 90% bahkan dikontribusi oleh dua segmen usaha, yaitu distribusi dan juga lahan industri. Maka bukannya kita mengesampingkan bisnis yang lain-lain, namun mungkin pembahasan di pagi hari ini maupun juga outlook ke depan dari perseroan ini akan sangat bergantung kepada dua segmen tersebut. Jadinya kalau misalnya kita melihat kemana sih penjualan utama dari BBM dan juga bahan kimia dari AKR ini, yaitu lebih dari 53% ternyata dijual ke industri berat. Industri berat ini termasuk industri pertambangan, smelter, dan juga perkebunan. Nah, untuk chemicalnya sekitar 42% itu dijual ke industri smelter, diikuti oleh rayon 25% dan yang lain-lain sekitar 33%. Next slide. Jadi terkait dengan bisnis distribusi BBM, perseroan ini menetapkan atau memiliki formula penetapan harga yang sudah sedemikian rupa sehingga bisa mempastru semua volatilitas dari pergerakan harga BBM global itu kepada pelanggan-pelanggannya masing-masing. Jadi ini terefleksi di laba sebelum pajak, margin laba sebelum pajak yang relatif stabil dalam beberapa periode terakhir. Seperti terlihat di gambar yang sebelah kiri, itu standar deviasinya antara tahun 2020, 21, 22, dan juga kuartal 1 2023 itu perbedaannya hanya sekitar 1% aja perubahannya atau perbedaannya dari standar deviasinya. Sehingga kita melihat bahwa potensi pertumbuhan atau outlook pertumbuhan dari perseroan, terutama di bisnis distribusi BBM dan juga chemical ini, sangat bergantung kepada outlook daripada pertumbuhan volume daripada distribusi BBM dan juga chemical itu sendiri. Sementara di tahun 2023 ini sendiri sampai dengan bulan Maret, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah SPBU paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti misalnya Filipina itu punya sekitar 67 SPBU per 1 juta penduduk, sementara Indonesia baru sekitar 28 aja. Ini sangat jauh juga dibandingkan dengan Malaysia 117 dan juga Thailand 380. Sehingga ini menjanjikan potensi pertumbuhan yang cukup tinggi untuk para pelaku industri seperti misalnya Pertamina, AKR, BPAKR, Shell, dan juga mungkin yang paling baru ada Vivo. Sementara kita tahu beberapa tahun terakhir Petronas dan Total sudah tidak ada lagi di bisnis SPBU retail. Next slide. Jadi yang lebih menarik dari perseroan ini adalah di tahun 2015 AKRA bersama dengan Pelindo 3
Pelindo 3 ini kan operator untuk jasa pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, utamanya di Jawa Timur juga. Itu mendirikan usaha baru, kongsi JV, di mana sekitar 60% itu dimiliki oleh Akra, namanya PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera atau disingkatnya BKMS. Dari tahun 2016 sudah resmi beroperasi, 2015 didirikan, 2016 beroperasi, kemudian 2021 memperoleh status sebagai kawasan ekonomi eksklusif, kawasan ekonomi khusus, ditetapkan oleh pemerintah. Total areanya sekitar 3.000 hektar. Nah, di tahun 2021 bersamaan dengan penetapan statusnya sebagai KEK, Presiden Joko Widodo juga melakukan groundbreaking dari smelter PT Freeport Indonesia atau PTFI, yang memiliki luas areanya itu lebih dari 100 hektar, lebih tepatnya 105 hektar. Nah, berkaitan dengan itu juga secara berturut-turut di bulan Agustus 2022 ada penjualan yang signifikan terhadap Xinyi Glass, ini produsen kaca dari China. Bulan Maret 2023 juga baru-baru ini ada penjualan lahan kepada Hailiang. Hailiang ini adalah produsen berbagai jenis produk-produk olahan dari koper atau tembaga yang nantinya juga akan mendapatkan suplainya antara lain dari Freeport juga. Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa kawasan industri ini merupakan suatu kawasan yang berkembang dan uh, ke depan kita memperkirakan kontribusinya akan meningkat terhadap AKR ini sendiri. Next slide. Jadi secara outlook daripada industrinya sendiri di beberapa tahun belakangan kita bisa lihat nih, dari tahun 2020 misalnya Januari 2020 nikel, biji nikel itu sudah tidak bisa diekspor sama sekali, kemudian diikuti oleh bauksit, tembaga dan juga timah ini nanti akan segera menyusul untuk tidak boleh diekspor sama sekali di tahun 2023 ini ataupun di tahun 2024 mendatang. Jadi kedepannya ini akan menjanjikan potensi pertumbuhan yang signifikan menurut kita di industri hilir logam dasar, utamanya nikel, bauksit, tembaga dan juga timah. Dan salah satu bahan utama yang sangat dibutuhkan adalah bahan bakar, tentu saja diesel, untuk menjalankan smelter dan juga bahan campuran kimia dasarnya. Sehingga kita bisa melihat di tahun 2023 ini akan ada 53 smelter yang beroperasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 20-an aja. Sehingga ini menjanjikan potensi pertumbuhan volume daripada penyaluran distribusi BBM maupun chemical di industri ini. Next slide. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan utama dari perseroan ini akan lebih didrive oleh anak usahanya yaitu PT BKMS tadi yang merupakan operator dari kawasan industri JP di Gresik. Dan ya, kita lihat di sini pertumbuhan dari segmen industrial estate itu secara year on year sudah lebih dari 400% ya. Bahkan juga kita melihat bahwa laba sebelum pajaknya sudah tumbuh lebih dari 600% secara year on year. Dan ini menurut kita masih akan berlanjut seiring dengan peningkatan jumlah tenan nantinya. Tadi kan ada Hailiang, ada juga Freeport dan lain-lain. Xinyi Glass itu tentu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu, di mana status KEK ini memiliki benefit-benefit lain, misalnya berupa pengurusan yang lebih cepat dan juga insentif pajak nanti yang akan didapat oleh masing-masing tenan. Next slide. Nah, kalau dari kinerja keuangannya sendiri secara year on year, meskipun secara quarter on quarter ada penurunan, tapi secara year on year kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Secara quarter on quarter kenapa ada penurunan? Karena semata-mata di kuartal 4 2022 itu merupakan high base, pencapaian tertinggi dari perseroan. Namun kita melihat sepanjang tahun ini masih akan bisa dipertahankan dengan pertumbuhan year on year yang juga cukup signifikan. Nah, perlu diketahui juga bahwa estimasi laba bersih kita itu sekitar 17,2%, 17% lebih tinggi daripada estimasi konsensus, sehingga kita lumayan cukup lebih optimis daripada estimasi konsensus. Next slide. Nah, oleh karena itu kita menginisiasi dengan rekomendasi buy dengan target price sekitar 17.80. Nah, ini mengimplikasikan atau menggunakan metode SOTP. SOTP ini diperoleh dengan
mengkalikan sekitar PI multiple 14 kali di segmen usaha trading dan distribusi fuel dan chemical, dan juga 50% diskon terhadap NAV di kawasan industrinya. Ya, oleh karena itu secara konsolidasi didapat target price sekitar 17.82, tapi kita bulatkan menjadi 17.80. Kemudian ini juga kita lihat masih lebih murah daripada historikalnya, seperti dilihat di PE band maupun EBITDA band-nya. Meskipun lebih premium daripada median IDX Energy, tapi karena profitability-nya, ROI yang lebih superior, kita menganggap Akra ini layak untuk dihargai valuasi yang lebih tinggi. Next slide. Informasi lain terkait dengan Akra juga, kita bisa lihat di sini traffic daripada pompa bensin atau SPBU BP AKR ini sudah mulai improving, terutama sejak Pertamina menyesuaikan harga jual untuk Pertamax. Jadi sekarang selisih harga BP AKR dengan Pertamax itu hanya sekitar 1 sampai dengan 4% saja, sehingga persaingannya itu relatif terjaga. Dan juga kita melihat misalnya nanti ada peralihan gitu ya dari energi yang berbasis dengan BBM ke baterai kendaraan listrik. Kita lihat BP sebagai mitra utama dari AKR ini juga sudah siap. Antara lain di operasional globalnya itu di China sudah bermitra dengan salah satu startup namanya Didi untuk bisa menyelenggarakan atau membuat suatu EV charging station dan juga battery swap station. Kita lihat juga di sebelah kanan bawah itu ada beberapa blok migas, utamanya gas ya, yang sudah diperoleh oleh BP. Jadi sekarang BP ini punya blok migas atau utamanya gas itu kan di blok Tangguh yang ada di Papua Barat, tapi baru-baru ini juga memperoleh PSC atau Production Sharing Contract di blok Agung. Blok Agung ini lokasinya di utara Bali dan juga Lombok, yang tidak jauh lokasinya atau sangat dekat sekali dengan Jawa Timur, yang merupakan lokasi utama AKR, operasional utamanya ada di kawasan Jawa Timur. Nah, ini juga di sebelah kanan atas ada foreign direct investment dari Indonesia yang semakin meningkat secara cukup signifikan setelah adanya larangan ekspor dari mineral mentah. Demikian dari kami, kembali lagi ke Glenda.